yataharraku illa biidznillah. Tidak ada yang mampu bergerak sebesar jarak pun illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Sudah selayaknya dan sepatutnya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, biasanya kalau sepi ngurusin duit arisan, kalau nggak sepi ramenya tak nanggung. Selanjutnya sholawat beserta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khatamil anbiya'i wal mursalin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat saya hormati, tuan rumah, KRT, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya tanpa terkecuali sangat saya hormati dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya tema pada kali ini yang saya sampaikan adalah tentang syukur. Akan tetapi minggu kemarin kalau tak salah di sebelah sana sudah saya sampaikan tentang syukur. Jadi cekcok. Jadi yang saya khawatirkan kalau disampaikan lagi bosan yang mendengar. Tapi kalau ibu-ibu yang belum mendengar tentang syukur, undang lagi ke depannya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini? Temanya ringan sekali, mudah sekali untuk diucapkan. Akan tetapi pada pelaksanaannya sungguh terkadang susah atau bahkan lupa untuk kita biasakan. Kaitannya apa? Insya Allah saya akan mengaitkan tema ini dengan rumah yang baru ditempati. Apa Ustadz temanya? Sesuai yang saya bilang, ringan mudah diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mudah sekali diucapkan. Temanya awali perbuatan yang baik, awali kegiatan yang baik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting, Bu. Lalu pertanyaannya, kenapa Ustaz kalau perbuatan yang baik itu perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sekarang kita mau pengajian berwiridan, seperti kita sekarang mau menduduki rumah baru harus diawali dengan bismillah? Kan itu pertanyaannya. Maka jawabannya saya akan mengutip sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza arada an ya'mala amalan shalihan kata'lifil ilmi wa ta'alumihi balagha syaiton ayufsida niyatihi. Ini agak berat ini, Bu. Kuat godaannya. Idza arada ayya'mala amalan sholihan, kalau anak Adam, kalau dibilang anak Adam berarti semua manusia, termasuklah kita yang ada di dalam rumah ini. Idza arada ayya'mala amalan sholihan, di mana anak Adam ingin berbuat soleh, ingin beramal soleh,
Kata alifil ilmi seperti menuntut ilmu. Kalau dibilang seperti itu adalah salah satu contohnya aja. Yang lainnya banyak. Seperti kita mau naik rumah baru, seperti kita mau sholat, seperti kita mau bersedekah, banyak hal yang baik. Kata alifil ilmi di sini contohnya seperti menuntut ilmu, wa ta'alumihi atau menyampaikan ilmu, seperti yang saya sampaikan sekarang. Apa konsekuensinya? Balagha syaiton ayufsida niyatihi, maka akan datang setan mengganggu niat tersebut. Jadi jangan salah, Bu. Kalau tiba-tiba masuk ke rumah mau wiridan bareng-bareng ibu-ibu, udah ngaji Al-Quran, udah sholawatan, giliran denger ceramah nguap, ngantuk, hampir roboh kayak pohon pinang ketiup angin. Kenapa? Bisa jadi dari awalnya tidak diawali dengan bismillah. Atau kita mau masuk rumah baru, menempati rumah baru, awali dengan bismillah. Kenapa? Biar rumah itu adem, ayem. Lalu apa konsekuensinya, Ustaz? Begini, Bu. Pak, setan dengan bismillah itu adalah dua lawanan, dua di. Ini agak serius nih. Yang namanya lawanan ini tidak akan menyatu dalam satu tempat. Kaidahnya as-sayani la yajtami'ani fi madatin wahidatin wa la yartafi'ani lakin yajibu wujudu ahadihima. Setan dengan bismillah itu adalah dua lawanan yang sangat bertolak belakangan. Yang keduanya itu tidak akan menempati satu tempat. Mana tempatnya? Yaitu hati kita. Wala yartafi'ani, dan juga tidak akan hilang dari hati kita. Lakin yajibu wujudu ahadihima, akan tetapi wajib ada salah satunya. Sebagai contoh biar paham ibu-ibu. Bu, kurang kompak, Bu. Alhamdulillah. Setan dengan bismillah itu dua lawanan yang tidak akan kumpul dalam satu tempat dan tidak akan hilang dari tempat tersebut. Kita ambil contoh biar lebih paham. Dalam keseharian yang sering kita jumpai, dua lawanan yang tidak akan kumpul dalam satu tempat apa, Bu? Kira-kira ambil aja secepatnya. Siang dan malam. Siang dan malam tidak akan kumpul dalam satu tempat. Contoh, pernah nggak terjadi di Kerinci? Mungkin sebelum saya masuk ke Kerinci. Saya masuk ke Kerinci ini tahun 2012. Berarti 10 tahun juga nggak terasa saya di sini. Sekarang 2023. Tahun 2012, mungkin sebelum tahun 2012, pernah nggak terjadi siang dan malam terjadi dalam satu waktu? Umpamanya ketika jam 12, siang dan malam menyatu. Pernah nggak, Bu? Tidak. Atau hilang ketika jam 12 tersebut itu. Tidak ada siang, tidak ada malam. Entah apa namanya. Ada nggak? Tidak. Lakin yajibu wujudu ahadihima, wajib ada salah satunya. Mana? Kalau tidak ada jam 12 siang, pasti ada jam 12 malam. Kalau tidak ada jam 12 malam, pasti ada jam 12 siang. Begitu juga setan dengan bismillah. Setan dengan bismillah tidak akan menyatu dalam satu tempat. Mana tempatnya? Yaitu hati kita. Dan tidak akan hilang juga kedua-duanya dari hati kita.
Tetapi wajib ada salah satunya. Kalau kita berbuat baik diawali dengan bismillah, maka setan tidak ada di dalam hati kita. Akan tetapi kalau ibu-ibu mau wirwiritan, pengajian namanya, mau sholawatan, mau bersedekah ke anak yatim, naik masuk rumah baru atau rumah lama, tidak diawali dengan bismillah, maka selamatlah berjuang memerangi hawa nafsu setan di dalam hati. Maka wajar Bu, ketika kita masuk ke pewiritan atau masuk ke masjid, mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bawaannya ngantuk aja. Ketika ada santunan anak yatim, cekrek, upload ke Facebook. Tak nanggung-nanggung, upload ke Instagram. Kenapa? Hatinya digoda oleh setan. Kenapa? Karena kita tidak mengawalinya dengan bismillah. Jadi Bu, ada ini peristiwa yang saya alami. Saya sendiri yang alami ketika saya kuliah di Jogja, di Universitas Negeri Yogyakarta. Ada seorang dosen memang kritisnya bukan main. Namanya Hajar Pamadi M. Hos. Dia S2-nya di Australia, S3-nya di Amerika. Dia meneliti, penasaran dalam benaknya itu, kenapa air yang di dalam gelas, kalau di kampung-kampung dulu Bu, datang ke ustadz, ke kiai, ke ajengan, bahwa akunya anak demam, bawa air, bismillah sama kiai ditiupkan, dibawa, diminumkan atau dimandikan, insya Allah sehat. Berawal dari peristiwa itu, maka dosen saya ini penasaran, apa sih yang terjadi ketika air mineral ini dibacakan bismillah dan yang satunya tidak dibacakan bismillah. Maka membuat eksperimen. Ini pengalaman saya sendiri. Sahabat-sahabat semua, kata dosen saya, kita buat eksperimen. Yo, yang satu bacakan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan. Yang satu tidak dibacakan bismillah. Yuk kita bawa ke laboratorium. Dibawa ke laboratorium, pakai mikroskop yang kecepatan tinggi. Bu, kalau mikroskop kecepatan tinggi itu memang dahsyat. Sama dengan kita punya HP, kameranya luar biasa. Ketika ibu loncat, cetrek, seakan-akan ibu lagi terbang. Itu, tetapi kalau HP-nya yang tungganit, jangan berharap itu. Ibu nyungsep pun gak akan nampak terbang. Serius. Diteliti dengan mikroskop yang sangat luar biasa, kecepatan tinggi. Apa Bu yang terjadi? Air yang ada lafaz bismillahnya keluar molekul-molekul zat seperti kristal. Tahu Bu kristal Bu? Yang kalau dikasih cahaya tuh dia mantul, bercahaya. Penuh dengan kristal di sini di dalam air tuh. Di dalam gelas tuh. Lalu kemudian yang ini yang tidak dibacakan bismillah, biasa-biasa saja, seperti air biasa aja. Tidak ada keistimewaan, tidak ada keanehan. Tetapi luar biasa, yang dibacakan bismillah, Masya Allah, muncul kristal-kristal, molekul-molekul kristal. Teringat saya kata Kiai Haji Ateng ketika saya di pondok pesantren di di Jawa Barat, di Mabdaul Ulum. Wahai anak-anakku, kalau kalian nanti punya anak, udah berumah tangga terus punya anak, terus anakmu ini bandel, bacakan saja bismillah dalam air. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan, kasihlah ke anak. Terus dibiasakan. Kalau perlu
campur dengan air di ember di tempat mandi itu, dipakaikan untuk mandi. Rupanya itu keistimewaan. Itu kalau kita mau punya anak yang soleh katanya. Maka wajarlah ketika orang tua yang membiasakan membacakan bismillah ketika mendidik anaknya, anaknya tentu menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh, Bu, bersumber salah satunya itu dari ibu-ibu ini. Saya nitip nih, Bu, saya pesan, mohon didengarkan. Ketika memarahi anak-anak, Bu, ini pesan Ibu, serius nih, ada pengalamannya. Bu, masih ngobrol di belakang nih, kerasa ke sini. Bu, kalau ketika memarahin anak jangan keluar kalimat yang negatif. Semarah apapun kita jangan keluar kalimat yang negatif. Contoh, ketika anak bandel, oh kau dasar anak iblis, padahal ibu juga yang melahirkan. Woi kau dasar anak bodoh. Ingat kalimat itu jadi doa untuk anak. Siapa di sini yang tahu Abdurrahman As-Sudais? Ada yang tahu? Imam besar Mekah Madinah. Ketika mungkin sebesar ini, Bu, ibunya masak. Wah, ada tamu suaminya, tamu dari suaminya. Masak udah dihidangkan, udah penuh. Terbuka semuanya. Datang Abdurrahman As-Sudais lagi lucu-lucunya, bawa pasir. Mama, ini pasir. Ke atas meja. Bagaimana kalau ibu-ibu? Wah, dasar anakku. Segala macam dikeluarkan kalimatnya. Tapi apa kalau ibu yang sudah berilmu? Wahai anakku, pergilah kau ke Mekah, pergilah kau ke Madinah, sana ke Masjidil Haram, jadilah kau imam di situ. Apa yang terjadi sekarang? Beliau imam tetap di sana. Beliau sebagai dewan hakim paling utama di Arab Saudi. Kalimat siapa? Ibunya. Termasuk terjadi di diri saya, Bu. Ini kalimat ibu saya. Saya dari SMA, kuliah, sampai berumah tangga ada di masjid. Jadi begini ceritanya. Kalau di kampung saya tuh, Bu, lulus SD masuk pesantren. Lulus SD masuk pesantren. Saya satu-satunya orang waktu zaman saya lulus SD masuk ke SMP. Maka kena hujatan sama anak-anak santri yang di pesantren. Celetuk ngomong ke ibu saya, Bu, nama ibu saya Bu Aroh. Bu Aroh ngapain masukin anak ke sekolah ke SMP? Di alam kubur itu tidak akan ditanya matematika. Memang iya, tapi kalimat itu bikin sakit hati orang tua saya. Dengan menangis keluarlah dari mulut ibu saya, besok yang akan ada di masjid sampai akhir hayat, besok yang akan mengajar masyarakat itu anakku. Alhamdulillah, saya dari SMA, kuliah, sampai sekarang berumah tangga gak jauh dari masjid, berdiam di masjid. Kalau ibu dulu kalau pernah ke Jogja, ada di depan Gor UNJ ada masjid besar, di situ saya jadi imam juga. Digaji di situ, saya tidak meminta uang kepada orang tua. Justru orang tua yang saya kasih, itu berkat doa orang tua. Apa pesannya? Ibu-ibu kalau punya anak, kalau pengen anak yang soleh, jangan ngeluarin kalimat yang aneh-aneh. Ingat, sebandel apapun anak, sejengkel-jengkelnya kita terhadap anak, paling tidak keluarkan, wah ini yang soleh, itu tak masalah, biarpun sambil jengkel.
Tapi itu kalimat akan menjadi doa kepada kepada anak kita. Jangan sampai anak kita jadi Jurais. Cukup Jurais di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu mau tahu tentang kisah Jurais, beliau itu seorang anak yang luar biasa ibadahnya. Siang ibadah, malam ibadah, sehingga dia membuat surau untuk dia sendiri. Sampai siapa ini masuk? Sehingga Jurais itu membuat surau sendiri untuk beribadah. Di suatu waktu, suatu ketika ibunya kangen sama Jurais karena nggak pernah pulang. Diketuklah pintu surau tersebut. Tok tok tok. Jurais, anakku sayang. Jurais lagi sholat. Aku lanjut sholat atau jawab panggilan ibuku? Aku lanjut sholat atau jawab panggilan ibuku? Langsung dilanjut sholat karena sholat adalah kewajiban menurut beliau. Tok 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 yang kedua, Jurais, ini ibumu sayang. Beliau masih sholat. Aku lanjut sholat atau ikuti panggilan ibuku? Maka beliau tetap sholat, masih menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga sama begitu juga, karena tidak menyaut-nyaut apa ibunya bilang, ya Allah jangan matikan Jurais sebelum jumpa dengan PSK. Nah, ini kan bahaya. Jangan sampai kita menyumpah-nyumpahin anak. Pokoknya sebandel-bandel apapun anak kita, baik yang sudah berumah tangga maupun yang masih kecil ataupun yang tanggung, kalimat itu kalimat yang baik-baik. Maka ketika Ibu Jurais menyampaikan, ya Allah jangan matikan Jurais sebelum jumpa dengan PSK. Lalu cerita berikutnya, sekian bulan mungkin kemudian ada seorang perempuan hamil, hamil 9 bulan. Dia tidak ada suaminya karena nggak pernah nikah. Rupanya memang betul PSK. Tuh doa ibu seperti itu. Ditanyalah oleh sang raja perempuan yang hamil tersebut, wahai perempuan sini, engkau hamil? Iya raja. Siapa yang menghamili? Ada tuh raja. Siapa? Tuh yang suka ibadah tuh di surau. Siapa namanya? Jurais. Apa yang terjadi? Diikat, diseret kayak hewan. Tapi apa yang terjadi? Di sidang di situ, aku tidak pernah menghamili siapapun. Tapi perempuan ini mengaku bahwa yang menghamili adalah Jurais. Kata Jurais seperti ini, kita tunggu bayi ini lahir, nanti setelah lahir kita tanya bareng-bareng. Maka kemudian harinya ibu yang hamil itu lahiran. Telunjuk Jurais ditunjukkan ke udel bayi itu. Maka ada 2 bayi dalam peristiwa di dalam Al-Quran yang disampaikan yang masih baik bisa berbicara. Siapa? Nabi Isa dan yang anak yang ditunjuk sama Jurais. Ditunjuk udelnya oleh Jurais, wahai anak, siapakah ayahmu? Maka bayi tersebut bilang, yang ayahku adalah pengembala kambing. Tetapi ingat, peristiwa itu terjadi bukan karena siapa-siapa, ibunya sendiri. Di sini saya berpesan, seberapapun jengkelnya kita terhadap anak, seberapapun anak kita durhaka kepada kita, tetap yang terlontar kalimah baik. Kalau terlontar kalimah baik, insya Allah nanti hasilnya baik. Bu,
Serius nampaknya nih. Jadi itulah pesan dari saya. Masya Allah, tak terasa setengah jam juga. Jadi kita kembali lagi ke Bismillah. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, beramal soleh, jangan lupa awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita manai Bu sedikit Bismillah. Kalau waktu kami di pesantren memanai Bismillah seperti ini Bu. Karena memanai Bismillah itu ada 3 Bu. Ahli nahu, ahli alat, ahli tauhid, ahli tasawuf. Ini yang agak tinggi kajian ini tentang ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Tapi kita maknai dengan ilmu alat waktu saya di pesantren. Karena kalau kita mengkaji ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, tentu kita harus duduk sering, enggak cuma sebulan sekali. Kalau sebulan sekali hilang lagi ilmunya. Apa maknanya ketika kita membacakan Bismillah? Biar aja, nggak apa-apa. Jangan sampai dasar anak nakal. Nah, nanti jadi nakal tuh. Biar aja. Bismillahi dengan menyebut datnya harus dibawa. Jangan dengan menyebut nama. Karena kalau nama ini tidak memberi bekas. Contoh seperti inilah. Saya kehujanan di luar ini di jalan umpamanya. Karena ingin teduh, saya cuma bilang payung. Saya kena teduh enggak? Buka logikanya Bu. Saya keluar dari rumah. Pas di luar hujan. Saya ingin teduh biar tidak kena hujan. Saya cuma manggil nama payung aja. Payung. Kira-kira kena teduh nggak? Enggak. Kenapa? Karena cuma nama aja yang saya sebut. Jadi bagaimana caranya biar kita kena teduh? Hadirkan datnya payung. Hadirkan payungnya tersebut. Bawa payungnya, jangan cuma namanya aja. Karena kalau cuma namanya aja percuma. Sama dengan orang. Nah itulah orang gila. Payungnya tetap kena hujan. Tetapi kalau kita nggak mau kena hujan, maka datnya, dirinya payung itu dibawa, barulah kita kena teduh. Maka ketika melafazkan Bismillah, hadirkan di dalam hati dengan menyebut zat yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu, hati ibu bergetar. Insya Allah semua yang dikerjakan ibu itu akan menjadi amal ibadah, akan menjadi berkah. Nah, jadi udah lumayan juga nih yang disampaikan saya, panjang lebar nih. Ar-Rahman yang memberi nikmat besar dan nikmat kecil di dunia dan di akhirat. Ar-Rahim yang memberi nikmat kecil di akhirat saja. Ustaz, kok di akhirat nikmat kecil, enggak nikmat besar? Bukannya nikmat besar. Begini tafsirannya. Ibu kalau mau masuk surga, kira-kira hanya melenggang saja atau penuh dengan perjuangan? Penuh dengan perjuangan. Tidak dengan melenggang begitu aja. Maka dikatakan nikmat kecil. Kenapa nikmat kecil? Karena ada perjuangan dulu. Bukan nikmatnya yang kecil, bukan bentuknya yang kecil, tetapi melalui proses perjuangan. Sama dengan seperti ini, saya duduk di depan rumah di teras, tiba-tiba datang uang 10.000. Ustaz, ini uang 100.000 lah, biar agak besar sedikit. Ustaz, ini saya sedekah sama Ustaz 100.000. Alhamdulillahirabbil alamin. 100.000 itu nikmat besar Bu. Kenapa? Saya tidak berjuang dulu. Tetapi tok. Assalamualaikum Ustaz. Iya, begini saya sebentar lagi mau panen. Panen apa? Panen sawit. Oh iya. Tetapi Ustaz harus dodos. Umpama nih. Maka saya dodos, dapat uang 200.000.
Biarpun dia besar, tetapi nikmatnya nikmat kecil. Kenapa? Saya harus berkeringat dulu, harus kerja dulu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, terkhusus mungkin untuk diri saya sendiri, umumnya untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh ahli baik, yaitu naik rumah baru, mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang sejuk bagi penghuninya. Mudah-mudahan rumah ini bisa dijadikan untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rumah ini menjadi surga bagi penghuninya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Lalu kemudian tadi alhamdulillah katanya anaknya ujian dengan nilai yang luar biasa. Insya Allah itu atas didikan daripada orang tua. Makanya tadi saya agak nyambung ke cara mendidik anak. Maka kaitannya adalah tentu itu perjuangan dari orang tua, biasanya ibu-ibu, karena yang sering di rumah itu ibu-ibu. Jujur seperti saya jarang mendidik anak, jarang ngasih tahu a, ba, ta, sa. Justru yang mendidik anak yang sering adalah ibu-ibu. Selanjutnya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan fadilat apa yang kita bacakan, pahala yang kita bacakan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada arwah almarhumah keluarga ahli bait. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bacakan surat Al-Fatihah, lalu kemudian nanti kita aminkan doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa lil baiti ajmain wa li kafatil anbiya